Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatul Fitria dengan NPM 24103050116. Saya dari kelas 3. Di sini saya akan mereview salah satu tanaman yaitu Begonia coccinea atau yang disebut Begonia sayap malaikat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek. Yang pertama itu ada morfologi, yang kedua ada taksonomi, dan yang ketiga ada manfaat. Yang pertama ada morfologi dari daun begonia sayap malaikat. Pada daun begonia sayap malaikat ini bentuknya itu bertelinga. Kenapa disebut bertelinga? Karena ini tuh mirip seperti tobat, tetapi pangkal kanan dan kirinya itu berlekuk. Selanjutnya ada ujung daun. Ujung daun pada begonia sayap malaikat itu tuh meruncing. Selanjutnya ada pangkal daun. Pangkal daun dari begonia sayap malaikat itu berlekuk, di mana pangkal kanan dan pangkal kirinya itu berlekuk. Selanjutnya ada tulang daun dari begonia sayap malaikat, di mana tulang daun pada begonia sayap malaikat ini yaitu menyirip, di mana ibu tulang itu berjalan dari pangkal daun sampai ke ujung daun. Selanjutnya ada tepi daun. Tepi daun pada begonia sayap malaikat itu bergerigi, di mana sinus dan angulusnya itu sama-sama tumpul. Selanjutnya ada warna daun. Pada begonia sayap malaikat, permukaan atas daun itu berwarna hijau tua dan ada titik-titik putih di permukaannya. Selanjutnya di bagian belakang itu berwarna merah. Selanjutnya ada permukaan daun. Permukaan daun pada begonia sayap malaikat yaitu gundul, di mana tidak ada bulu-bulu halus maupun rambut. Yang selanjutnya ada daging daun. Daging daun pada begonia sayap malaikat itu termasuk tipis dan lunak. Tanaman begonia sayap malaikat merupakan daun dikotil, di mana ciri khas dari daun dikotil yaitu tulang-tulangnya itu yang menyirip. Selanjutnya ada daun begonia sayap malaikat ini tuh merupakan daun yang tidak sempurna karena tidak mempunyai pelepah, di mana syarat daun sempurna itu harus ada pelepah, tangkai, dan juga helai daun. Selanjutnya ada morfologi dari batang begonia sayap malaikat. Batang begonia sayap malaikat termasuk batang yang basah dan juga mempunyai bentuk yang bulat serta permukaannya itu licin. Selanjutnya ada tumbuh batang. Arah tumbuh batang begonia sayap malaikat ini termasuk tegak lurus dan batangnya itu termasuk percabangan monopodial, di mana batang utama itu tampak lebih jelas karena lebih panjang dan lebih besar daripada cabang-cabangnya. Lalu untuk warna dari batang begonia sayap malaikat ini berwarna hijau tua. Yang ketiga ada morfologi akar dari begonia sayap malaikat. Pada akar begonia sayap malaikat merupakan akar serabut. Akar serabut dan bentuk akarnya itu serabut kasar, di mana pada batang bawah ini terdapat rizoma. Dan akar serabut ini tumbuh secara adventif atau tidak teratur dari rizoma atau dari pangkal batang. Selanjutnya ada morfologi dari bunga begonia sayap malaikat seperti ini. Pada bunga begonia sayap malaikat ini termasuk bunga majemuk berbatas, dan juga jumlah bunga pada bunga ini itu termasuk planta multiflora atau berbunga banyak. Selanjutnya ada tata letak pada bunga ini tuh termasuk bunga yang letaknya itu pada ujung batang. Dan simetri pada bunga ini tuh termasuk simetri setungkup tunggal karena dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama persis pada bidang vertikal saja. Kelamin pada bunga begonia sayap malaikat ini termasuk bunga berkelamin tunggal, dan pada bunga ini khususnya itu mempunyai kelamin betina karena tidak mempunyai benang sari. Yang kedua ada taksonomi dari begonia sayap malaikat atau Begonia coccinea. Berikut merupakan taksonomi dari begonia sayap malaikat atau Begonia coccinea. Yang ketiga ada manfaat dari begonia sayap malaikat. Begonia sayap malaikat mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama itu sebagai tanaman hias. Daun pada begonia ini mempunyai pola yang unik dan juga mempunyai warna yang menarik. Yang kedua sebagai pembersih udara, di mana begonia sayap malaikat ini membantu menyegarkan udara dan menciptakan lingkungan yang bersih dan juga nyaman. Yang ketiga menjaga habitat mikroorganisme dan juga menjaga kelembapan tanah.